Nah, tadi jelaskan juga bahwa, oh baru direkord ya. Lupa Pak, astagfirullah, baru inget juga saya. Ya, kasihan untuk kelompok dongeng nggak direkord. Apa nih makalah, aduh. Oke, ya dalam dalam penelitian filologi atau penelitian tentang naskah-naskah klasik, kita kemarin juga sudah banyak belajar tentang apa sebetulnya tujuan dari penelitian filologis gitu. Kalau secara umum memang penelitian filologis itu bagaimana satu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari atau mengembalikan teks seperti semula, artinya benar-benar bersih seperti yang dihasilkan oleh pengarangnya. Makanya di dalam istilah bahasa Arab kan disebut tahqiq. Tahqiq itu kan hak atau benar atau bagaimana cara membenarkan. Nah, tadi juga naskah-naskah kuno yang ada sampai saat ini itu banyak yang merupakan naskah-naskah yang sudah disalin berkali-kali gitu ya. Artinya masih banyak naskah-naskah yang uh, sebetulnya bukan dari penulis aslinya, tapi memang benar-benar disalin oleh oleh para penyalin naskah kuno. Nah, kalau kita baca juga tadi sempat kita simak juga alur penelitiannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau izinkan saya coba kasih satu contoh ya. Contoh dari penelitian saya gitu tentang satu naskah kuno. Sebentar. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada satu naskah kuno bernama Wawacan Layang Siti Hasanah. Nah, ini cerita ya, satu cerita yang populer di Melayu pada masanya dan populer juga di Jawa, kemudian di Sunda juga ada. Gitu. Jadi ada 3 versi cerita. Artinya apa? Filologi itu tidak hanya untuk naskah-naskah kuno keagamaan saja gitu ya. Bisa juga naskah kuno yang isinya sastra gitu ya. Bisa juga naskah kuno yang isinya hukum gitu. Atau literasi-literasi lain yang tertulis dalam naskah kuno itu sendiri. Jadi memang tidak hanya teks-teks keagamaan saja. Nah, saya coba kasih contoh gitu. Karena saya itu ya senang dengan hal-hal yang berbau sastra ya atau dongeng gitu atau cerita itu senang gitu. Kita juga dulu waktu kecil kan banyak baca buku cerita, banyak baca buku dongeng gitu. Nah, itu yang menuntun saya juga salah satunya untuk meneliti satu naskah kuno yang berisikan cerita gitu, isinya. Jadi ya biar rileks aja gitu kita baca naskah kunonya gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita dapat juga di dalam naskah kuno ini. Nah, naskah kunonya ini judulnya Wacan Layang Siti Hasanah. Nah, ini saya judulnya kayak gitu. Kemudian biasanya kalau naskah kuno itu kan ada edisi teks. Nah, edisi teks itu artinya bagaimana saya coba menghadirkan satu teks yang utuh gitu ya dari beberapa salinan. Jadi bayangkan kerja filologi itu seperti itu. Jadi ada naskah kuno banyak gitu dengan cerita yang sama, dan itu kita cari mana sebetulnya yang otentik gitu ya. Nah, itu salah satunya, salah satu caranya. Nah, ini latar belakangnya mungkin Wawacan ya. Wawacan itu seperti yang beberapa waktu lalu kita saksikan di video Dreamsy itu yang ditembangin gitu ya, yang dinyanyikan. Nah, tapi isinya itu ya bukan nyanyian puitis aja, tapi isinya itu ya banyak. Ada cerita gitu, bahkan ada juga nasihat-nasihat keagamaan. Nah, kemudian saya ngambil juga ternyata naskah kuno ini ditulis dalam bahasa Melayu, itu ada gitu ya. Kemudian naskah kuno yang paling tuanya itu abad ke-19 di tahun 1800-an gitu ya.
Nah, ini teknis aja gitu. Nah, lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Tadi setelah kita menentukan teksnya itu apa gitu ya. Kalau Pak Oman itu bilang bahwa kalau di bukunya itu, coba cari naskah kuno yang benar-benar sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kita bisa bahasa Jawa, ya naskah kuno Jawa. Kita bisa bahasa Melayu, ya, atau bahasa lain gitu, di Sumatera atau di Sulawesi gitu. Nah, itu kita kuasai, benar-benar yang kita kuasai gitu naskah kunonya. Kalau kita tidak kuasai, ya misalnya kita meneliti naskah kuno Cina misalnya, ya kita harus belajar dulu lama, itu text time gitu. Jadi itu butuh waktu banget. Nah, kalau Prof. Oman bilang ya kuasai dulu, ambil satu naskah yang memang betul-betul Anda kuasai. Nah, setelah itu baru kita cari ini berapa nih. Nah, setelah kita menentukan teksnya, kita juga melakukan namanya inventarisasi. Nah, inventarisasi itu adalah upaya untuk mengumpulkan seluruh naskah yang sesuai dengan tema kita, atau mengumpulkan semua naskah-naskah yang sejenis, ya. sejenis itu bisa dari yang terutama ya isinya, terutama isi teksnya, bisa juga variannya, bahkan varian itu ya misalnya versi Jawa seperti ini, versi Melayu seperti ini, versi Sunda seperti ini, gitu. Nah, kemudian versi yang saya ambilnya ada 3 contohnya. Di Jawa, nih ada di mana aja. Nah, di Jawa ternyata ada 2 nih, naskah kuno tentang Siti Hasanah itu. Nah, kemudian contohnya ya. Ternyata ada 2 nih di Jawa. Kemudian di Melayu ada berapa nih? Nah, di Melayu saya daftarin tuh. Ternyata ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ternyata di Melayu itu ada 8 naskah kuno. Gitu ya. Nah, ada di mana aja nih? Kalau Codor itu ya Codex Orientalis. Berarti itu dari Belanda biasanya. Kalau ada apa namanya penomoran Codor kayak gini ya, biasanya tapi nggak selalu. Tapi biasanya itu dari Belanda. Kemudian ini ada juga dari Belanda, kemudian ada juga dari Perpustakaan Nasional. Nah, ternyata di Perpustakaan Nasional ada 2, di Belanda ada 6. Jadi, ada 5, berarti ada 7 semua. Nah, itu bagaimana kita mengumpulkan naskah-naskah kuno yang ada di Belanda, terutama dengan yang sesuai dengan tema kita. Gitu. Nah, kalau tadi kan inventarisasi. Nah, kemudian di Sunda ternyata cuma ada 1 gitu. Nah, ditulis berarti cuma ada 1 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, intinya gitu ya. Jadi inventarisasi itu mengumpulkan naskah-naskah kuno yang sesuai dengan temanya dengan kita. Misalnya kita mau meneliti tentang kitab Fathul Mu'in, tapi naskah kunonya ya. Nah, kita coba cari nih, identifikasi di mana aja kitab Fathul Mu'in yang pernah disalin ya, atau yang ada naskah kunonya. Gitu. Jadi mulai dari Jawa gitu ya. Di pesantren apa, kumpulin semua. Gitu. Kemudian kita mau meneliti tentang kitab tasawuf, misalnya kitab tauhid, aqidatul awam. Nah, naskah kunonya nih, kumpulin semua tuh naskah-naskah kuno. Dan itu sama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kan sebetulnya. Ketika mengkodifikasi Al-Quran itu kan ngumpulin dulu semua tuh yang pernah ditulis. Ada yang ditulang gitu ya. Ada yang di mana lagi? Di pelepah kurma ya. Gitu. Jadi dikumpulin semua gitu. Nah, intinya gitu. Jadi inventarisasi naskah kuno. Nah, proses inventarisasi naskah kuno atau inventarisasi teks atau korpus objek penelitian ini ternyata juga dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika hendak melakukan kodifikasi atau pembukuan terhadap Al-Quran. Nah,
kurang lebih sama gitu ya. Kita juga sebagai filolog itu ya sama juga ya, kayak berarti menjalankan sunnah Nabi juga salah satunya, sunnah sahabat gitu ya. Artinya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi juga kita lakukan juga sebagai satu bentuk ijtihad kita di masa kini gitu. Itu langkah-langkah yang juga dilakukan oleh filolog pada umumnya. Nah, kemudian setelah inventarisasi, habis inventarisasi ternyata kita bandingin gitu. Jadi ada perbandingan itu dari aspek filologisnya, teksnya bener nggak nih? Yang ditulis nih, mana yang lebih banyak salahnya? Mana yang lebih banyak benernya? Nah gitu. Semakin banyak salahnya gitu ya, berarti itu semakin jauh dari teks aslinya. Jadi kalau itu ada banyak kesalahan, bahkan ada campuran-campuran bahasa gitu ya. Ya sama dulu juga gitu. Al-Quran juga kan gitu. Jadi dikumpulin, kemudian dibandingin dulu nih, ini bener nggak nih? Ditashih dulu sama sahabat ya. Dibenerin dulu nih, ini ada tambahan nggak nih di tulang ini gitu misalnya. Atau ada tambahan nggak di pelepah kurma ini. Itu aspek filologis gitu, atau aspek tekstual ya. Jadi benar-benar dieliminasi mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu makanya disebut tahqiq. Nah, kemudian setelah aspek filologis, ini kasus di teks saya ya. Kalau pupuh itu sebetulnya model tembangnya, jadi ini saya lewat. Setelah aspek filologis, saya langsung ke naratif. Naratif itu isinya, maksudnya maknanya kalau dalam Al-Quran ya. Itu makna atau ceritanya itu benar nggak nih? Atau banyak sisipannya nggak nih? Jadi semakin banyak sisipan cerita yang dari tidak sejaman misalnya, nah itu ya harus ditinggalin. Jadi benar-benar kita itu melakukan semacam saringan terhadap naskah-naskah kuno yang kita temukan. Saringan-saringan itu ya tujuannya tentu saja buat menghasilkan satu teks naskah kuno yang utuh atau yang sama dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Nah, gitu. Kalau naratif itu kalau teks novel atau teks cerita itu kan ada tokohnya gitu ya. Ada latar belakangnya, gitu. Kemudian ada kerangka ceritanya gitu. Nah, misalnya tokohnya ini kalau di naskah A tokohnya suaminya namanya Ahmad misalnya. Kalau di naskah B suaminya namanya Ali misalnya. Atau naskah C suaminya namanya siapa gitu. Kalau naskah A tokoh utamanya siapa gitu. Naskah B tokoh utamanya siapa, antagonisnya siapa gitu. Jadi memang betul-betul dibandingin semua tuh, berbagai macam aspeknya. Jadi ada dua hal yang dibandingkan. Pertama aspek filologis ya atau aspek teksnya, kemudian aspek isi atau narasi ceritanya. Nah, satu lagi juga ada perbandingan sebetulnya perbandingan aspek fisiknya, bahannya gitu. Nah, ketika bahan itu lebih tua ya, lebih tua. Misalnya di situ ada tahunnya. Ya, tentu saja itu menjadi satu pertimbangan juga. Yang misalnya yang pertama itu kertasnya kertas Eropa. Kemudian naskah kuno yang kedua itu kertas kunonya ada kertas bergaris. Tentu kita akan memilih kertas Eropa karena lebih tua ya. Kemudian yang satunya kertasnya yang satu bahannya lontar. Yang kedua bahannya buku gambar. Iya, tentu saja kita akan memilih naskah kuno yang berbentuk lontar ketimbang dengan bahan buku gambar gitu. Nah, jadi hal-hal semacam itu juga menjadi perbandingan. Menjadi salah satu pertimbangan bagaimana ketika kita membandingkan naskah-naskah kuno itu. Nah, sampai sini ya terkait dengan perbandingan naskah. Nah, setelah dibandingkan gitu ya, setelah kita mengumpulkan semua naskah kuno, menginventarisasi, membandingkan gitu ya, kemudian melakukan
penyelidikan singkat. Nah, langkah berikutnya itu ya salah satunya adalah menentukan teks mana yang hendak dijadikan landasan. Nah, itu adanya sebagai metode landasan. Metode landasan itu mengambil satu naskah kuno yang dijadikan patokan menyalin ulang oleh kita. Jadi ada naskah A, B, C, D gitu. Ternyata naskah A ini lebih tua, bacaannya lebih sedikit salahnya, gitu ya. Kemudian naskah kuno ini dari segi penulisan bahasa Arab juga lebih baik, gitu, misalnya. Nah, kalau yang naskah kuno yang B, bahasa Arabnya banyak salahnya. Bahasa C, yang naskah kuno C, bahasa Arabnya ternyata cuma ada sedikit dan itu tidak representatif. Nah, itu kita ngambil, berarti kita akan mengambil satu naskah A sebagai landasan untuk mengambil menjadi suntingan teks, atau suntingan teks itu ya itu. Jadi menghadirkan satu teks yang tertulis dalam naskah kuno, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi diterjemahin gitu. Yang tadinya bahasa Jawa, kemudian itu jadi ada bahasa Indonesianya. Gitu. Kemudian penerjemahannya modelnya seperti apa gitu. Ya, penerjemahannya kalau yang saya gunakan itu semantis dan setia. Setia itu bukan karena pasangan ya, tapi setia itu sesuai dengan makna tertulis di kamus. Nah, itu menggunakan kamusnya kamus apa gitu. Jadi itu adalah salah satu dari beberapa metode menyunting teks naskah kuno. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik kepada saya ataupun kepada makalah mungkin. Ada yang ingin didiskusikan dulu? Oke, kita lanjutkan. Setelah kita coba menjelaskan bagaimana tadi ada resensi atau dari berbagai naskah kuno, inventarisasi naskah-naskah kuno yang sudah dikumpulkan sekian banyak gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan gitu ya dalam meneliti naskah kuno itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada seseorang ya, di naskah kuno ini membaca satu teks ya pada masa lalu, pada abad ke-19. Nah, kemudian dia berpikir bahwa naskah kuno ini, wah kayaknya bagus nih untuk kalau disalin lagi gitu ya. Wah kayaknya bagus nih kalau saya tulis ulang.
Nah, kemudian si naskah kuno ini ditulis ulang oleh namanya penyalin, yang tadinya pembaca, kemudian jadi penyalin, karena dia setelah membaca menyalin naskah kuno itu. Nah, kemudian setelah membaca dan menyalin gitu ya, ternyata dia itu pengikut tarekat gitu, si pembaca ini, orang ini. Ya, karena dia pengikut tarekat, kalau gini disebutnya, kalau dalam konteks penelitian saya, contohnya itu tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah ya, di Indramayu. Nah, itu ya setelah membaca satu naskah kuno yang menarik dan kemudian dia pengikut tarekat, nah, akhirnya dia menyisipkan berbagai macam hal dalam cerita itu, seperti sholat. Kalau naskah kuno aslinya yang Melayu nggak ada tuh yang sholat-sholatnya, bab sholat tuh nggak ada di. Nah, tapi kalau di sini ternyata ada di versi Jawa. Ya, di versi Jawa ternyata dijelaskan bahwa bagaimana cara menjalankan sholat, gitu, bagaimana cara menjalankan membaca bacaan sholat, gitu ya, baca doa iftitah sampai tahiyat itu ternyata ada di sini. Gitu. Yang tadinya dia cuma cerita tentang seorang perempuan yang berbakti kepada suaminya, begitu disalin sama orang Indramayu ini, pengikut tarekat, itu dia justru memasukkan hal-hal seperti itu. Ada sholat gitu ya, kemudian ada ajaran ma'rifat, atau Nur Muhammad tasawuf ya, kajian-kajian tasawuf, ada sifat-sifat bagi Allah gitu, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Nah, ternyata memang latar belakang seorang penyalin ya sebagai seorang pengikut tarekat itu juga mempengaruhi teks yang disalin oleh dirinya gitu. Nah, gitu. Nah, pada awalnya ini gini, jadi dia, isinya itu kan kisahnya tentang Siti Hasanah sebagai orang yang, sebagai istri yang berbakti pada suaminya, kemudian orang yang istri yang setia gitu. Kemudian di dalamnya juga ada kisah tentang bagaimana dia dijual belikan dan dikhianati gitu oleh saudaranya sendiri sehingga dia jadi budak. Kemudian dia dengan segala kesusahannya dia berhasil menjadi seorang raja, akhirnya raja perempuan gitu ya. Nah, di situ apa namanya muncul satu ide baru oleh penyalin. Ini kalau cerita doang mah nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ini kalau cerita doang mah ya cuma buat hiburan aja gitu. Gimana kalau kita coba masukin misalnya ajaran sholat? Nah, tentu saja ya itu merupakan bagian dari strategi dakwah ya. Nah, ya bagaimanapun juga pengikut tarekat ini kan tentu tidak lepas dari bagaimana mereka mendakwahkan ajaran Islam terutama pada masa lalu. Nah, kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga gitu ya, beliau menggunakan wayang sebagai alat atau media dakwahnya kepada masyarakat pada masa lalu. Kemudian Sunan Bonang menggunakan alat musik ya sebagai media dakwahnya, dan itu dilakukan oleh para kiai atau para ulama pada masa lalu. Nah, mereka menggunakan berbagai macam media, dan salah satunya adalah teks sastra gitu sebagai media dakwahnya, gitu. Sebagai media dakwah yang saya kira efektif gitu untuk mentransmisikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Nah, gitu. Jadi ada tambahan-tambahan. Nah, sebagai seorang filolog, tambahan-tambahan itulah yang sebetulnya menjadi pertimbangan. Ini naskah kuno dipilih nggak sih gitu. Nah, kalau melihatnya sebagai filolog murni ya, ini nggak mau lah, pokoknya naskah kunonya harus yang asli gitu, yang ceritanya harus yang otentik. Oke, berarti ngambil naskah kuno yang lebih tua. Dalam hal ini adalah naskah kuno Melayu misalnya. Nah, tapi saya mau melihat bagaimana masyarakat
atau para pemuka agama pada masa lalu itu mendakwahkan agamanya gitu. Nah, itu tergantung, intinya pemilihan naskah kuno itu tergantung sudut pandang mana kita mau mengambil naskah kuno itu sebagai bahan penelitian gitu ya. Kalau kita mau ngambil benar-benar murni, otentik, dan benar-benar yang paling tua, nah itu silahkan. Nah, ada juga yang menggunakan naskah kuno itu ya nggak bisa tiba-tiba serta-merta semua naskah kuno itu disingkirkan begitu saja. Varian-varian itu kan juga menandakan bahwa varian itu ada keunikan itu masing-masing penyalin ya. Kalau penyalinnya dari tarekat, ada ajaran sholatnya gitu ya. Ada ajaran tasawufnya, ada ajaran tauhidnya. Kalau penyalinnya misalnya dalang wayang, belum tentu juga. Gitu. Kalau misalnya penyalinnya misalnya pejabat kerajaan misalnya, ya belum tentu juga ada isinya tentang hal ini. Jadi hal-hal semacam itu kan menarik, saya kira, untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sesuai dengan tema tertentu. Gitu. Nah, kalau tema-tema dakwah ya oke, berarti ini masuk nih naskah kuno yang kayak gini. Kalau tema-temanya tema-tema tauhid misalnya, masuk nih naskah-naskah kayak ini. Ternyata orang zaman dulu itu kalau menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah itu ya pakai kayak gini, pakai teks-teks sastra gitu. Bukan menggunakan ya sebagai naratif aja, datar aja, enggak seperti itu. Tapi mereka menggunakan media-media sastra semacam ini. Sehingga hal-hal yang disampaikan itu ya sampai kepada masyarakat. Kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi ada banyak perspektif. Silakan intinya apa yang menurut teman-teman paling diminati atau paling dikuasai oleh teman-teman semua. Karena penelitian filologi itu tidak terbatas hanya menyunting teks dan selesai. Kalau kata performan tadi kan ada namanya kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi itu tadi kita mau ngambil latar belakang apa gitu sebagai peneliti naskah kuno. Kalau latar belakangnya dakwah, ya kontekstualisasinya berarti naskah kuno ini digunakan untuk dakwah. Kalau kontekstualisasinya sejarah, misalnya, berarti naskah kuno ini kontekstualisasinya adalah peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Kalau naskah kunonya yang mau diteliti adalah ternyata isinya tentang pengobatan gitu ya. Nah, tentu saja kita akan melihat dari sudut pandang medis bagaimana naskah kuno itu berbicara tentang pengobatan pada masa silam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pertemuan kali ini, terutama tentang inventarisasi. Nah, kalau inventarisasi itu kalau ada bilang inventarisasi, tentu langsung merujuk pada upaya pengumpulan atau mengumpulkan semua naskah-naskah kuno yang apple to apple, artinya bisa dibandingkan. Apple to apple itu ya, pertama judulnya mungkin bisa sama atau bisa beda, kemudian isi teksnya ya, isi narasinya. Nah, kemudian bisa dibandingkan juga bahan-bahan yang digunakan misalnya. Nah, itu merupakan pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil satu atau landasan naskah yang digunakan untuk menyunting atau melakukan edisi teks. Saya kira itu ada yang didiskusikan dulu sebelum dilanjutkan. Berarti Pak, itu tuh nggak murni disalin gitu aja ya Pak ya? Ya gimana? Kayak berarti kayak nggak disalin gitu aja ya Pak? Jadi bisa dimodifikasi sama yang nyalin gitu ya Pak? Iya. Iya, jadi boleh modifikasi itu memang ya jamak banget di naskah kuno ya pada masa lalu. Ya, itu tadi faktornya bisa banyak hal, bisa juga karena dia latar belakang afiliasi keagamaannya gitu ya, bisa juga latar belakang dia itu jabatan sosialnya atau status sosialnya di masyarakat. Gitu. Jadi memang benar-benar yang tergantung si penyalin itu sendiri. Karena ya namanya juga penyalin, dia punya otoritas
penuh terhadap teks yang disalinnya, sehingga tanpa disadari itu juga banyak mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan cerita. Maka dari itu ya kita kan suka dengar juga nih cerita versi mana nih, atau bahkan jangankan naskah kuno ya, sejarah pun ya, teks-teks sejarah peristiwa masa lalu juga kan banyak versinya karena memang banyak modifikasi gitu. Benar-benar. Ya, terima kasih Miftah ya. Berarti balik lagi ya Pak, siapa yang apa penyalin atau yang bikin cerita itu kembali itu punya kuasa penuh gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, salah satu tugas filolog itu kan yaitu menentukan sebetulnya cerita yang asli itu yang mana gitu, mencari. Atau yang sebenarnya paling tidak, kalaupun tidak 100% benar, tapi ya paling tidak yang sama dengan si penulis pertama itu kayak gimana. Karena namanya juga tahqiq itu ya upaya untuk membenarkan sesuatu yang salah atau menyimpang. Gitu ya. Nah, kalau di Timur Tengah itu kitab-kitab yang teman-teman baca, kitab-kitab kuning misalnya, itu kan juga hasil filologi juga sebetulnya, hasil dari kerja-kerja filolog yang tekun gitu, menghadirkan teks-teks baru. Bahkan kan ada yang membuat syarah gitu. Hasyiah, ada yang tahu? Kan suka, kitab kuning kan ada tuh, Hasyiah Ibnu Bajuri misalnya. Ada yang ini nggak? Ringkasan, Pak. Ringkasan. Bukannya mukhtasar, ringkasan. Iya sih. Ya, apa tahu, ya itu? Pak. Agak asing saya dengarnya, Pak. Hasyiah. Jadi hasyiah itu ya syarah yang menjelaskan syarah dari syarah gitu. Penjelasan dari syarah kitab matan itu. Jadi tingkatan ketiga dari sebuah teks. Gitu ya. Jadi pertama matan itu teks utama ya. Nah, kemudian ada teks keduanya itu layernya itu syarah gitu. Kemudian hasyiah itu yang ketiga. Jadi orang diinterpretasi oleh orang lain lagi gitu. Jadi ditafsirin lagi. Jadi saya nafsirin kitabnya Bukhari misalnya, kemudian penafsiran saya itu ditafsirin lagi sama Miftah misalnya, kayak gitu. Itu hasyiah namanya. Jadi ya kayak gitu kan kerja-kerja filologi juga sebetulnya. Filologi itu ya kayak gitu. Saya coba menerjemahkan kitab Babat Cirebon misalnya. Kisah tentang asal mula Kabupaten Cirebon misalnya. Atau kisah tentang suatu daerah, Babat Cirebon itu kan tentang Cirebon ya, di Jawa Barat. Nah, kemudian setelah saya terjemahkan, saya coba menjelaskan itu atau menjelaskan isi dari naskah kuno yang saya terjemahkan. Nah, ternyata setelah penjelasan saya itu dijelasin lagi atau ada pendapat lain tentang naskah kuno yang saya terjemahkan. Wah, kalau menurut saya nih nggak bener nih terjemahannya gitu. Harusnya seperti ini. Nah, itu sah-sah aja dalam dunia pendidikan atau akademis gitu. Sah-sah aja gitu. Karena namanya penafsiran kan, penafsiran itu ya satu hal yang bisa juga objektif dan juga tidak jarang juga subjektif. Tergantung latar belakang pendidikannya. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir Al-Quran itu kan ditafsirkan oleh orang-orang yang memang berpendidikan ya tinggi pada masanya atau yang punya hafalan berapa ribu hadis gitu. Nah, itu ya mereka menafsirkan berdasarkan hadis-hadis yang mereka hafal gitu. Hadis-hadis yang mereka kuasai. Jadi antara sahabat satu dengan sahabat lain kan bisa jadi berbeda. Dari jumlah hafalan saja kan itu bisa kelihatan. Sahabat yang lebih banyak hafalannya itu ya justru akan lebih otentik. Gitu kurang lebih. Jadi memang hal-hal semacam itu ditafsirkan kalau di Indonesia, kalau di Timur Tengah kan ya kitab-kitab keagamaan ya.
Nah, kalau di Indonesia sendiri lebih banyak karena masyarakatnya juga ya artinya tidak 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 memang dari awal tuh Muslim gitu, nggak juga kan. Muslim juga agama yang datang abad ke-7 atau abad ke-13 gitu. Nah, kemudian hal-hal semacam itu sehingga masih banyak campuran-campuran antara asimilasi antara Hindu, Buddha, kemudian Islam gitu-gitu. Jadi apa namanya, kalau kita peribahasa itu lain ladang, lain jagung atau gimana ya, itu kayak gitulah. Jadi beda sungai atau beda lubuk, beda ikannya. Di orang Nusantara itu ya punya karakter tersendiri untuk mendalami atau menggunakan ilmu-ilmu filologi dalam hal ini. Pantas saja Pak itu cerita misalnya pas cerita Sangkuriang aja itu kan banyak banget versinya Pak. Nah iya itu Sangkuriang banyak. Pantas saja itu ya. Iya karena naskah kunonya banyak ya. Naskah kuno. Kemudian yang nyalin juga kan beda-beda orangnya. Iya pantas saja. Iya, contohnya yang saya teliti aja di Indramayu tuh naskah kuno itu kan dari Melayunya aja udah ada 7. Dari Jawanya ada 2. Itu Jawa yang judulnya sama. Kalau yang judulnya agak beda tuh ya ada juga versinya kan ada berapa? Ada 5. Yang artinya dari Jawa aja udah 7 gitu. Terus kemudian dari Sundanya ada 1. Itu pun nggak hilang Sunda. Naskah kunonya setelah saya cek di Perpusnas. Ya kayak gitu. Jadi emang betul-betul apa namanya, walaupun memang tidak menjustifikasi mana yang benar mana yang salah gitu misalnya ya, tapi paling tidak dari masing-masing versi itu kan kita bisa tahu karakteristik orang-orang yang meyakini itu gitu. Atau karakteristik masyarakat yang meyakini versi-versi itu. Nah, versi dari orang masyarakat pesisir tentu akan berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Kayak gitu-gitu juga berpengaruh latar belakang ininya apa namanya penyalinannya. Ada lagi? Tadi Pak siapa ya nggak masuk? Apa mau udah selesai? Jam 6 mulainya tadi. Kenapa? Pak Sofian. Mulainya jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Iya. Iya, Pak. Makanya kita kira Bapak tadi langsung bisa jam 7:30 biar langsung. Iya sih, cuma saya tuh udah karena di rumah banyak, saya udah terlanjur nyuci pakaian gitu. Waduh, ini saya tuh lupa apa ya. Dari semalam tuh saya mikirin gitu, tadi pagi itu ada apa ya? Ada apa ya? Gitu. Lihat jadwal, nggak ada tadi pagi. Lihat kalender nggak ada ini. Apa ya? Udah nyuci gitu ya Pak? Jadi udah lah nyuci aja lah. Nyuci pakaian banyak kan. Udah enak-enak. Jelita WA. Macam ini aja Pak. Ya, terus juga komputer saya kan sama Bunda Pak besok-besok. Oh, bisa nitip gitu ya? Mutiara Pak. Iya, terus kan udah apa namanya udah setengah jalan gitu lagi direndam gitu. Aduh, jalan ke kantor banget Pak Niki. Bapak udah nikah tapi kayak bujang kosan aja Pak. Iya bener. Nggak apa-apa lah. Itu ya karena dari zaman pesantren ya gitu ya dia terbiasa aja. Kalau sekarang mungkin pesantren udah enak kali ya nyucinya itu pakai mesin ya. Enggak juga sih Pak, masih pakai tangan. Pondokan mana? Ada yang saya itu. masih pakai tangan. Masih pakai tangan Pak. Oh gitu. Saya kira udah pakai mesin semua. Laundry yang laundry Pak, laundry.
Oh, berarti ada yang laundry, ada yang itu ya. Ada yang Cuci sendiri, iya. Oh, gitu. Kalau saya dulu ya gitu, sebagian besar nyuci sendiri. Jadi kalau dulu itu akan lebih bangga ketika ya santri cowok ya, santri apa laki-laki itu akan lebih bangga ketika dia mencuci sendiri gitu, pakaiannya. Lah lu mau dicuciin, manja lu gitu, kayak gitu kalau dicuciin. Gitu. Iya, jadi ini ya, Pak. Iya. Ceng-cengan. Iya, Bapak. semalam saya mikirin tuh. Pak, nilai poster saya kemarin belum dinilai tahu. Ya, Sama Pak, belum dinilai. iya, iya. Iya, yang penting dikumpulin, nanti juga dinilai. Kalau gitu. kalau dikumpulin itu artinya kalau dikumpulin itu kan terdokumentasi dengan baik. Direkam pasti ada. Oke. Kalau nggak Terima kecuali kasih ya, Pak. iya, kecuali kalau ngumpulinnya telat tuh, akan saya nilai. Kan di situ ada historinya tuh kan. Kalau di Google Classroom itu kan ada historinya. Historinya saya lihat saya lihat. Nah, ini kapan nih ngumpulinnya nih? Nah, itu kan kelihatan. Gitu. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Silakan. Tadi itu sebenarnya dari penjelasan Bapak masih nggak paham yang itu loh, Pak. 3 aspek pas pemilihan teks yang bagian potensi korpus itu loh, Pak. Oke. Masih kurang paham. Oke, sebentar, saya ulangi ya. Yang model seperti ini bukan? Iya, iya, Pak. Ya, jadi bagaimana kita caranya untuk menentukan korpus ya, atau potensi naskah yang berpotensi untuk bisa kita jadikan sebagai bahan penelitian. Nah, setelah kita kumpulin semua naskah-naskah, misalnya saya mau meneliti tentang naskah Serat Yusuf, misalnya kisah tentang Nabi Yusuf di Jawa. Nah, kita akan coba kumpulin dulu nih ya, semua naskah-naskah kuno yang bicara tentang kisah Nabi Yusuf dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita kumpulin semua gitu ya. Nah, setelah dikumpulin itu ya, kita coba membandingkan ya satu dengan yang lain itu bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, misalnya naskah kuno A itu ternyata kisahnya udah banyak sisipannya gitu. Naskah kuno B itu ternyata naskahnya sudah banyak tulisannya ya, aksaranya masih banyak yang salah. Naskah kuno C itu ternyata naskahnya masih banyak yang menggunakan apa namanya aksara Latin. Nah, gitu. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah aspek filologis. Aspek filologis itu bagaimana teksnya itu minim dari kesalahan. Semakin kecil kesalahannya, kesalahan tulisnya, itu berarti semakin besar potensinya untuk dijadikan landasan atau dijadikan rujukan utama. Ya. Kemudian semakin kecil kalau ini dan ini dalam teks Arab ya, atau naskah-naskah kuno sejenis, semakin banyak kesalahannya, berarti semakin jauh itunya apa namanya dia dengan teks aslinya. Nah, gitu ya, itu aspek filologis. Nah, setelah aspek filologis ya, setelah ini ternyata naskah A ini lebih bagus nih tulisannya. Atau lebih sedikit salahnya ketimbang naskah B dan seterusnya. Saya mengambil naskah A nih. Nah, setelah kita ambil naskah A, kita coba bandingkan isi ceritanya atau isi teksnya.
Nah, ini kok banyak sisipannya kalau naskah A, naskah B ini lebih banyak tidak lebih banyak sisipannya ketimbang naskah A. Nah itu tadi kalau saya kan misalnya naskah Jawa, ternyata naskah Jawa ini banyak sisipannya, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Nah itu kan berarti udah jauh gitu dari dia ditulis pertama kali. Kalau teks yang aslinya ternyata nggak ada tuh yang bahasan tentang sholat gitu. Berarti naskah A ini lebih muda ternyata. Nah, gitu ya. Jadi dibandingkan isinya, semakin banyak sisipannya atau semakin rancu ceritanya itu semakin kuat untuk dieliminasi atau disingkirin dulu, dipinggirin dulu untuk sebagai bahan landasan. Nah, perbandingan naratif itu kalau dalam teks-teks sastra itu bisa dari tokoh ya, bisa juga dari latar belakangnya. Yang satu misalnya di Jawa, ceritanya ternyata tentang Babat Cirebon di Jawa. Tiba-tiba kalau naskah B, naskah kuno B ternyata ada Afrika gitu kan, nggak mungkin. Jadi dicari naratifnya, latar belakangnya. Nah, kemudian ada kerangka ceritanya. Nah, kalau kerangka cerita itu tadi kaitannya dengan sisipan-sisipan cerita yang sama sekali tidak berhubungan dengan naskah kuno yang kita teliti. Nah, semakin banyak hal-hal semacam itu atau semakin berbeda hal semacam itu, maka semakin kuat untuk kita untuk mencoba mengeliminasi naskah kuno tersebut sebagai bahan landasan penyuntingan teks. Ya, kemudian selanjutnya setelah dibandingin beberapa hal tersebut, kita juga jangan lupa untuk membandingkan mana yang lebih tua gitu, dari bahannya juga ya, dari bahan. Kemudian dari tahun, ya. Dari tahun itu ya kalau tahunnya lebih tua, semakin lebih tua kan semakin bagus. Kalau tidak ada tahunnya, dari bahannya yang pertama kertas Eropa misalnya, kemudian yang satunya kertas bergaris. Nah itu tentu kita akan lebih memilih kertas Eropa timbang kertas bergaris karena lebih tua. Kertas bergaris itu ya kertas buku ya, kalau zaman dulu itu ya Sidu ya, Sinar Dunia misalnya, gitu-gitu, atau yang lain Mirage atau misalnya gitu ya, gitu-gitu kan banyak juga nulis-nulis dari situ. Kalau zaman awal abad ke-20 itu kan leces ya, atau apa yang sampulnya itu ungu kalau nggak salah warnanya itu. Sampulnya ungu semua. Mungkin itu zaman bapak dan ibu kalian lah yang ngalamin leces itu. Jadi ya kayak gitu-gitu lah. Dalam beberapa hal memang perbandingan bahan juga menjadi satu hal yang penting gitu untuk menentukan mana naskah kuno yang kita ambil untuk penelitian. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti yang korpus ini milih teks yang apa ya? Yang itu yang mana otentik, yang mana yang lebih tua gitu ya Pak ya? Yang bagi proses. Iya, mana yang lebih otentik, mana yang lebih tua. Kalau apa tadi? Inventarisasi. Kalau inventarisasi naskah itu baru dicermatin gitu ya Pak, baru dikumpulin dari yang kita udah pilih tadi. Gimana tuh Pak maksud? Gimana sih Pak? Inventarisasi itu ya yang ngumpulin aja, di daftar dulu, dikumpulin. Oh gitu. Teman-teman kan suka lihat kan di kampus itu kan inventaris gitu. Itu kan apa artinya? Kirain saya ini dulu korpus terus inventarisasi, makanya bingung Pak. Iya, jadi inventarisasi dulu, inventarisasi. Penentuan korpus itu kan lebih ke saya mau neliti tema apa nih? Saya mau neliti tema perempuan, temanya dulu gitu. Saya mau neliti agama gitu. Lebih ke tematis ya kalau penentuan korpus itu. Nah, setelah penentuan korpus atau saya mau neliti tentang sastra perempuan misalnya dalam naskah kuno. Nah, kayak gitunya tuh. Jadi kayak semacam rumusan masalahnya dulu. Nah, habis itu kita cari naskah kunonya. Nah, gitu ya. Nah, itu masuk ke inventarisir. Naskah kunonya ketemu nih. Ya kita kumpulin dari banyak hal, dari 3 sampai 4 gitu kan, kumpulin semua. Itu inventarisasi namanya.
Jadi upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan korpusnya dulu, gitu, dikumpulin. Karena proses ngumpulin juga lama. Ya bayangin, Anda harus datang ke Perpusnas, Anda harus datang ke sini, atau harus datang ke sini. Kayak gitu kan lama ya. Jadi makanya di bukunya Prof. Oman itu dijadikan satu bahasan tersendiri, inventarisasi. Karena memang betul-betul menyita waktu juga, bukan hal yang sepele gitu ngumpulin. Ya kalau ngumpulin doang mah ya gampang ya di internet misalnya. Tapi kan nggak gitu juga. Naskah kuno kan ada juga di masyarakat. Saya aja itu mendekati masyarakat naskah kuno, misalnya yang punya koleksi naskah itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 2 atau 3 tahun. Gitu. Nah, nanti saya nih depan atau bulan depan itu ya mau ke Cirebon ya, mau penelitian naskah kuno juga. Nah, ya itu, saya mendekatinya itu dari tahun 2019. baru bisa tahun ini. Dari tahun 2019 itu saya dekati, awalnya yang keluar itu ini Mas, naskah kunonya cuma ada 3. Tapi saya nggak langsung percaya. Dalam hati, paling Bapak ini banyak nih naskah kunonya. Pak Kiai ya, karena Kiai yang punya. Ya setelah pendekatan terus, akhirnya ya baru bilang, sebenarnya ini naskah kuno ini tadinya mau ditutup Mas, katanya. Mau ya benar-benar dirahasiakan gitu, nggak ada yang boleh lihat lagi. Berhubung kemarin Habib Lutfi misalnya minta diteliti, akhirnya ya udahlah saya buka aja semua. Ini yang benar-benar lama. Gitu. Nah itu yang kiai ya. Kalau saya kalau waktu di Indramayu mendekati pakar spiritual kayak dukun gitu, nah, itu lebih menantang lagi. Pantesan kata di bukunya, kalau dari naskah per orang itu lebih sulit ya Pak ya? Kenapa? Naskah yang dari perorangan. Kan ada di buku itu dari Oman, bukunya Pak Oman tadi itu ada kebaca yang ngumpulin dari per orang itu lebih susah katanya. Naskah dari per orang. Iya, lebih susah. Kayak apa tadi ya? Ya, kebayang Pak. Iya, itu naskah perorangan tuh justru lebih susah dan lebih lebih menantang karena pendekatannya itu kan berdasarkan pendekatan kepercayaan. Sekali Anda dipercaya gitu, itu udah selesai urusan. Atau ya gitu ya, kepercayaan itu ya selamanya. Gitu. Ya kalau selagi dipercaya gitu, itu orang akan seterusnya percaya gitu. Oh ini Pak Maulani misalnya ini yang dulu ini gitu. Itu begitu. Jadi membangun kepercayaan itulah yang lama. Karena kita tidak serta-merta langsung memaksa ini Pak penting Pak, ini harus diselamatkan Pak. Ya enggak juga. Mereka lah iya penting buat situ. Kita dapat apa gitu. Nah, buat apa kita gitu. Ya gitu-gitu lah. Jadi ada banyak hal yang harus kita dekati karena disitulah belajar filologi itu ya belajar kemanusiaan juga sebetulnya. Bukan hanya kita yang duduk di gedung-gedung kampus yang megah, tapi juga kita harus juga rela turun ke mereka-mereka yang lemah gitu ya. Karena di masyarakat itu ya gitu. Tidak hanya orang-orang yang terpelajar gitu yang punya naskah kuno, tapi juga mereka-mereka yang justru secara secara kepeduliannya ya buat apa gitu kan. Tiba-tiba kita datang kemudian menawarkan banyak konsep-konsep yang kita pelajari di kampus ya mereka nggak akan paham. Apa nih buat apa nih? Kalau saya bakar selesai kan gitu. Jadi itu kan properti ya, properti orang. Properti orang yang dilindungi undang-undang bahkan, dan dilindungi undang-undang tuh mereka nggak tahu sebetulnya. Gitu. Jadi kemarin juga kadang kita juga dikejar sama waktu ya. Pengalaman saya ke Madura waktu itu kita 2018. Nah rencananya tahun ini mau diteliti, pemiliknya wafat.
Jadi ya terbengkalai akhirnya, nggak tahu gimana. Itu ya sedih juga gitu. Waktu itu pemiliknya baik sekali dan bahkan saya juga waktu itu kan di pesantren ya, pesantren besar di Madura. Mas Maulani ini kayak santri aja gitu. Lah saya terus dalam hati ya memang saya dulu santri Pak. Terus karena ngajar di santri putri katanya. Seneng banget saya. Waktu masih bujangan itu kan 2018. Terus habis pulang dari ngajar di santri putri, Mas Maulani udah nemu belum? Nemu apa Pak Kiai? Yang buat dibawa katanya. Langsung ditawarin. Oh. Emang Mana ke sono ya Pak? Karena kita pendekatannya bagus gitu ya. Langsung ya astagfirullah gitu ya, langsung aduh kok ini banget gitu, baik banget Pak Kiainya. Sampai nawarin santri juga gitu buat dijadikan istri. Dibawa. Maksudnya buat ini, buat di apa namanya, sebagai bentuk apa gitu dari kiainya gitu ya. Karena merasa Nyari dekat. naskah malah dapat istri ntar Pak. Nah itu kayak gitu-gitu tuh apa namanya, pendekatan seperti itu kan ya, kalau kita nggak sabar gitu ya, nggak apa namanya, nggak aware gitu, bukan tidak dengan hati gitu mendeketinnya, ya susah. Gitu. Iya, waktu itu 2018 lah, itu saya udah kayak keluarga aja dianggap sama beliau. Sampai waktu itu ya, ini mobilnya Mas Maulani, silakan keliling-keliling Madura cari naskah kuno yang ada di masyarakat, bilang aja kata saya. Karena beliau adalah salah satu cicitnya Mbah Khalil Bangkalan ya. Kayak Khalil Bangkalan, yang Mbah Khalil itu kan ya gurunya pendiri NU ya. Ya Haji Hashim Asy'ari ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nah, beliau itu cicitnya lah, masih keturunan itu. Di ketika beliau sudah dawuh atau sudah bilang A, ya udah apa namanya, selesai urusan tuh, nggak ada tuh yang nolak-nolak. Ada satu orang tua udah sepuh gitu ya. Nah itu sangat sepuh sekali ya, itu saya posting di Instagram. Nah itu ya udah sepuh, kemudian dia jagain manuskrip kuno, jagain keris gitu ya. Di sana ya beliau sudah tua renta berdua dengan istrinya gitu ya, yang setia mendampingi, menjaga keris, menjaga benda-benda pusaka termasuk naskah kuno berbahan lontar. Nah, kata dia, saya nggak akan buka nih Pak, katanya, atau Mas gitu ya ke saya. Saya nggak akan buka gitu. Nah begitu ditelepon sama kiai itu, kiai ya yang dari pesantren itu, namanya Kiai Thohir ya, di telepon, langsung dibukain tuh. Ya nih Mas silahkan. Kiai Thohir sudah ini. Ya udah itu kamu saya. Iya, jadi itu penting sekali untuk melihat apa namanya, struktur sosial di masyarakat. Nah, orang Madura itu kan ya paling takut sama kiai ya. Paling hormat gitu. So, badung-badungnya orang Madura itu hormat sama kiai. Kalau kata mereka. Kalau misalnya dapat naskah dari apa ya Pak? Beli gitu pernah nggak sih Pak Bapak beli naskah? Kalau naskah manuskrip pernah nggak sih Bapak beli manuskrip gitu? Jadi orangnya nggak tahu kalau itu tuh penting atau gimana gitu. Pernah nggak sih Pak? Oh, beli ya. Ya kalau beli biasanya mahal. Ya kalau beli itu biasanya mahal. Manuskrip itu harganya bisa nggak masuk akal gitu. Apalagi kalau sama kolektor ya. Nah, tapi memang kebanyakan kolektor sih yang jual beli gitu. Iya. Nah, kalau saya ya lebih banyak ke masyarakat itu, naskah kunonya tidak saya bawa, enggak. Gitu, saya bawa, udah tetap di sana. Gitu. Tapi ya saya perbaiki kondisinya gitu. Misalnya ini naskah kunonya butuh kotak biar nggak dimakan rayap, ya nanti kita buatin. Gitu. Nah, misalnya naskah kunonya butuh cengkeh gitu atau diminyakin lagi gitu, ya kita bantu
Kemudian kita juga mendigitalisasi ya. Yang teman-teman lihat di website Dreamsea itu kan gitu, digitalisasi. Nah, dalam bentuk digital udah kita gitu aja sebetulnya. Jadi kita lebih ke fokus ke teksnya, penyelamatan teksnya. Kalau fisik sebetulnya secara undang-undang itu kan adanya kewenangan perpustakaan nasional harusnya. Nah, gitu. Nah, kalau di perpustakaan nasional ya daripada kita nunggu lama gitu ya. Harus ya, namanya juga lembaga negara ya, kadang kita juga nggak secepat kilat seperti yang kita lakukan gitu. Ya sebisa kita, ya salah satunya dari digitalisasi naskah kuno. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah bisa menikmati naskah-naskah kuno digital, itu ada perjuangan yang berat untuk menghadirkan naskah-naskah kuno digital. Iya, Pak. Bisa berbulan-bulan ya, Pak, satu naskah doang. Ya, bisa dibayangkan. Nah, waktu itu juga di Indramayu ya, saya itu mendekati salah satu pemilik naskah kuno yang dia itu kepala desa sebetulnya ya. Kepala desa. Nah, kepala desa ini menyimpan naskah-naskah kuno, catatan-catatan pada masa kolonial, pada masa Belanda ya. Ada naskah kuno tentang pajak, ada naskah kuno lontar ya, bahan lontar gitu. Nah, tapi biasanya kepala desa di kampung itu dia punya apa ya, semacam penasehat spiritual. Iya. Jadi punya penasehat spiritual. Nah, suatu ketika si kepala desanya ini mengizinkan ya, setelah melakukan pendekatan saya beberapa lama, mengizinkan naskah kunonya ini dibuka gitu. Ya udah Pak, ayo kita buka, kita digitalisasi gitu, kita bikin program. Nah, setelah hendak dibuka, mau dibuka, langsung ketika itu datang tuh penasihat spiritualnya. Ini nggak boleh nih. Ini nanti kalau istilah ini pamali gitu ya. Ini nanti ada malah petaka gitu. Akhirnya kita mundur kan. Ya udah deh, susah kalau kayak gini. Mundur. Nah, waktu itu kemudian datang lagi kemudian oleh kepala desanya, silahkan dibuka Mas. Ya sekedar dibuka, isinya ada apa aja gitu. Nah, setelah itu isinya ada lontar ya, naskah kuno berbahan lontar dengan catatan-catatan kuno desa. Nah, setelah itu ya udah kita pulang, nanti kita bikin program Pak ya. Ya programnya ya gratis dan mereka nggak ngeluarin dana, kita yang nyari dana buat itu gitu. Untuk penyelamatan itu. Nah, mereka gratis gitu, udah selesai gitu. Nah, yang penting mereka ya mau aja gitu ya untuk di naskah kunonya diselamatkan. Nah, setelah itu, selang beberapa lama, istri dari kawan kita yang mengantarkan kita ke naskah kuno itu meninggal dunia. Waduh, langsung tuh geger satu desa. Ini nih gara-gara bukan naskah kuno nih. Kualat nih katanya gini. Waduh. Sampai akhirnya, aduh, yang jelas ini ya. Makanya jangan dibuka-buka, Pak. Pas banget gitu ya, Pak. Iya, meninggal. Setelah berapa kan? Seminggu kali ya? Seminggu. Ya, meninggalnya sih sakit. Udah lama. Iya. Cuman kayak pas dia banget sakit, gitu. Iya, pas. Sakit apa ya? Sakit. Nggak tahu, mungkin dia punya riwayat diabetes atau apa gitu. Yang bukan akibat santet atau akibat apa gitu. Bukan kayak gitu. Ya, akhirnya sampai sekarang tuh ditutup. Belum kita kesana lagi, susah. Nah, untuk contoh-contoh kepala desa yang berhasil kita buka naskah kunonya itu, kemarin saya upload video di Dreamsea itu yang penyelamatan naskah kuno di Indramayu di YouTube, mungkin teman-teman nanti bisa nonton kayak gitu tuh, lebih yang bisa kita selamatkan. Dan itu naruhnya itu di langit-langit rumah gitu. Jadi karena kepala desanya terbuka ya waktu itu dan menyambut baik gitu ya, sampai langit-langit rumahnya itu dijebol gitu. Buat ngambil itu ya. Waduh Pak, ini dijebol nggak apa-apa Pak. Udah nggak apa-apa. Akhirnya naik ke atas diambil dan kita digitalisasi. Jadi kayak gitu.
Jadi memang udah kayak apa ya, saya sejak 2016 setelah lulus S1 itu ya lebih banyak ke lapangan timbang maksudnya ya kalau kuliah sih. Berarti emang lebih banyak ke lapangan ya Pak ya? Iya, ke lapangan gitu, ketemu ya asik aja ketemu masyarakat, ketemu kuliner baru gitu ya. Kayak kan gitu ya kan, kalau kita nggak ngomongin naskah terus gitu kan. Kan kita juga ngomong kuliner, ngomongin wisata, jalan-jalan gitu, ziarah gitu kan. Berarti kalau misalnya lagi gitu-gitu Pak, benar-benar menetap gitu ya Pak? Nyediain apa? Tinggal di desanya atau di Iya. Kita biasanya tinggal di pemilik, kalau pemiliknya baik hati ya. Nah, menyambut baik ya. Kita datangnya ya, nginep gitu di situ, ngobrol-ngobrol. Tapi kalau pemiliknya misalnya sekitar rumah kita ya kita ya biasanya naik motor gitu ya, atau naik kendaraan gitu. Kalau pemiliknya masih bisa dijangkau dengan kendaraan yang kita punya ya kita datang sendiri bolak-balik. Tapi intinya gitulah, silaturahmi itu gitu. Ya ibarat kita sampai mencari naskah kuno itu sampai ditawarin cari istri loh. Santrennya istri besar. Bapak tuh nemu pas nyari naskah kuno, jangan-jangan Pak. Iya, nanti ini Mas Alan katanya, di sini Mas Maulani katanya nanti. Gitulah serunya. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar juga penting ya. Misalnya kita kalau ke lingkungan pesantren ya bukan, kita nggak serta-merta harus berpakaian seenaknya gitu kan. Kalau kita ke lingkungan spiritual yang ada di kampung-kampung, saya seperti dukun dan sebagainya, ya saya pakai ikat kepala gitu, seperti apa gitu. Gitu-gitu juga sebetulnya trik-trik untuk mendekati pemilik naskah yang sama sekali sebelumnya kita nggak kenal gitu. Iya. Kalau kenal mah ya udah enak aja kan. Nah, trik lain itu ya gitu, kita kalau mau deketin pemilik naskah kuno itu nggak serta-merta langsung ke objek yang kita tuju, ke orang yang kita tuju, enggak. Jadi kita nyari orang lain yang dekat sama dia juga. Gitu. Jadi yang benar-benar dekat sama dia, yang benar-benar enak ngobrol sama dia gitu, sama pemilik naskah kunonya, kita ajakin juga. Jadi kita nggak serta-merta langsung datang nembus gitu aja. Jadi kita pakai istilahnya getok tular lah ya, kalau dalam istilah semiotik itu. Jadi nyari orang yang satu frekuensi dulu, ayo kita ajakin, kita mau ke rumah Pak Kiai anu nih. Kita nggak langsung ke dia, kan dia mah pasti sibuk kan, beliau kan pasti sibuk ya. Ya kita cari dulu orang kepercayaan beliau ini siapa nih. Oh ada lagi nih, Pak ini Pak Ahmad misalnya, ayo Pak kita mau ke rumah Pak Kiai ini. Itu biasanya kalau kita lewat layer kedua ya, atau lapis kedua itu ya itu akan ke lapis pertama atau ke pemilik naskah langsung, itu akan lebih mudah ketimbang kita langsung ketemu langsung gitu. Kalau yang itu kan perorangannya Pak. Tapi kayaknya dari cerita Bapak kebanyakan ngambil manuskripnya dari perorangan gitu ya Pak. Kalau dari yang lain tuh ada nggak Pak? Kayak misalnya ya selain The Purpose ya Pak. Gimana ya Pak kalau biasanya Bapak nemuin? Di toko buku gitu. Di museum. Di museum itu ada. Kemudian itu tadi di pemerintah desa ya. Di desa-desa, terutama desa-desa tua ya. Desa-desa yang bukan desa-desa pemekaran. Pedalaman ya. Banyak gitu masa kunonya. Gitu. Kalau saya sih berkeyakinan gini ya, jadi pesantren-pesantren tua di Nusantara itu pasti punya naskah kuno. Kalau saya keyakinannya gitu. Kalau teman-teman punya pesantren di mana? Gitu. Nah itu dilihat riwayatnya. Kalau pesantrennya baru berdiri ya 2000, 2003 itu ya masih baru ya. Tapi kalau pesantrennya udah berdiri sejak abad ke-17, abad ke-18, itu pasti punya tuh.
Nah, kalau saya sih gitu keyakinannya. Nah, kebetulan di Madura itu kan pesantrennya udah zamannya Mbah Khalil ya. Mbah Khalil itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari aja berguru sama beliau, jadi ya udah pasti tua pesantrennya. Jadi akhirnya ya saya berkeyakinan bahwa beliau punya naskah kuno dan hal itu dibuktikan. Nah, kenapa saya waktu itu bisa ke Madura? Nah, salah satunya karena saya juga sebetulnya nggak kenal juga awalnya. Tapi dari situ kita di Facebook itu kan kalau naskah kuno itu komunitas naskah kuno lebih banyak di Facebook sih berkeliarannya gitu ya, ketimbang di sosmed Instagram atau apa. Kalau di Facebook itu kan kita bikin nulis status itu bisa panjang itu kan, nah itu kan kadang kita bisa menjelasin naskah kuno itu sejarahnya atau apanya kan bisa panjang. Kalau Twitter kan dikit ya, kalau Instagram kan juga kan terbatas. Nah, jadi kalau di Facebook itu kita waktu itu membuka layanan, bukan layanan ya, semacam ya sukarela lah untuk menerjemahkan naskah-naskah kuno waktu itu ya. Jadi sok mangga kalau punya naskah kuno yang mau tahu isinya silakan hubungi kita, kirim fotonya aja gitu. Nah waktu itu ada dari Madura tuh salah satu kiai, beliau pengen menerjemahkan atau menerbitkan naskah kuno tentang Wali Songo. Judulnya Serat Wali Songo gitu. Naskah kunonya. Karena teksnya aksara Jawa, ya, aksara Jawa Hana Caraka gitu. Nah itu Madura nggak ada yang bisa gitu waktu itu. Nggak ada yang bisa nih. Jadi akhirnya ketemu di Facebook, kontak kita tuh dia. Ini Mas atau Pak, tolong saya punya naskah kuno. Ini apa ya isinya? Nah, dia ngirim 1 gambar, 2 gambar. Nah, setelah kita terjemahin, ya gitu kita nggak mungut bayaran gitu ya seikhlasnya aja. Nah, akhirnya kiainya, bapak yang punya naskah kuno ini lapor ke kiai besarnya itu yang cicitnya Syekh Khalil itu. Ini ada nih yang terjemahin naskah kuno bagus gini. Dapat referensi deh kita kan, dapat referensi. Akhirnya yang dikirim bukan naskah kunonya, malah sama santrinya. 10 orang. Santrinya bawa tuh. Akhirnya 10 orang ya kan, datang ke kita ke Indramayu dari Madura, jauh banget ya. Nah, datang ke kita nginep sebulan di Sanggar ya. Kebetulan saya juga di Sanggar ya, punya Sanggar juga saya di Sanggar Aksara Jawa, bukan Sanggar Nari. Iya Pak. Sanggar Aksara Jawa ya. Jadi kita berupaya untuk gitu ikut belajar ya Pak. Iya, belajar naskah kuno gitu, terus sama anak-anak sekolah yang mau belajar aksara Jawa gitu. Nah, akhirnya nginep tuh sebulan 10 orang santri, dibawain 1 orang tuh naskah-naskah kunonya. Ada sekitar 10 naskah kuno lah, 11 naskah kuno yang tebal-tebal tuh gini-gini. Nah, habis belajar naskah kuno selama sebulan, mereka bisa, akhirnya 10 santri itu pulang kan ke pesantrennya. Nah, pulang dan di sana diminta untuk mengajarkan mengajarkan aksara-aksara Jawa di pesantren itu. Nah, sama kiainya. Nah, kiainya itu sekali. Akhirnya beliau ini membuka kelas aksara Jawa, satu-satunya pesantren Madura yang buka kelas aksara Jawa itu. Belajar kayak gitu tuh gampang sebetulnya. Ini saya punya ikronya. Ikro. Sorry. Bentar, saya virtual background-nya di dulu. Ini saya kan punya ikro nih. Belajarnya pakai ikro. Kelihatan nggak? Ikro aksara. Iya. Gampang sebetulnya, mudah kalau mau belajar. Cuman ikro. Ya kalau yang bukan orang Jawa kan artinya harus belajar bahasa Jawa dulu kan Pak.
Ya nggak mesti. Kan ada orang yang bisa baca, ya kan kamu bisa baca aksara Arab, tapi kan belum tentu tahu maknanya, toh. Iya sih. Iya, orang Yang penting baca ya, Pak. Iya, orang teman saya ya kalau nerjemahin ya kasih aja ke orang Jawa gitu. Ini terjemahnya apa sih? Kalau ini kan baca aksaranya. Ini kayak gini ini bagus kan, kayak pakai ikro gitu. Itu ikro, Pak. Iya, ikro ini. Model ikro tapi aksara Jawa. Pernah teman saya yang orang Jawa ngasih gitu bacaan-bacaan aksara Jawa gitu kan, Pak. Saya ini kayak dengerin tuh kayak setengah hati gitu. Iya. Soalnya bahasanya aja bingung. Iya. Dileburin, kalau ini nggak dibaca, terus ini apa gitu katanya. Kalau ini disambung, ini hilang. Oh. Iya, memang butuh jam terbang sih. Butuh jam terbang. Ini Ikro Hana Caraka jilid 1. Ini ada, saya punya 6 jilid. Belajar aksara itu ya kayak gitu. Cepat sebetulnya kalau belajar aksara. Memang kalau belajar bahasa ya memang lebih lama ketimbang belajar aksara. Kalau aksara itu kan ya sistem yang udah baku ya. Kalau aksara itu kan sistem yang sebetulnya udah baku, udah bisa dipelajari, tinggal ya diterapin aja gitu. Kalau bahasa kan banyak hal gitu ya, bisa dari pergaulan sosial, orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan beda-beda bahasa Jawanya gitu ya. Jadi masing-masing daerah juga punya pengaruh. Sehingga ya saya kira kalau belajar aksara itu lebih mudah ketimbang belajar bahasa. Nah, di Madura itu sekarang ya gitu, sekarang udah jalan kelas aksaranya, dan ya alhamdulillah lah jadi amal jariah gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi di apa namanya, pesantren-pesantren mulai mengajarkan aksara-aksara Jawa. Gitu. Nah, ini udah pertemuan keberapa ya? Ke-6 ya? Ke-6, Pak. 6. Kalau UTS itu pertemuan keberapa ya? 2 minggu lagi kalau nggak salah, Pak. Ke-8 kalau menurut itu. Oh, ke-8. Ada lagi yang pengen diobrolin? Pak. Ya, silakan. Ini mah masalah ini doang, Pak. Jadwal. Mulai minggu depan Mbak bisa pagi lagi nggak, Pak? Soalnya pagi lebih lagi enak. Sekarang saya nggak connect, Pak. Oh, udah pada ini ya. Iya, kalau ngingetin saya berarti malamnya gitu. Oh, kalau Bapak minta diingetin ya nggak apa-apa. Saya kira karena kita ingetin guys di grup rame-rame. Ya, malam gitu. Kalau soalnya tadi Bapak jangan nyuci kuliah. Sampai mau tidur tuh saya mikirin, ya Allah besok tuh ada apa ya? Besok tuh ada apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya saya ngambil ember tuh di pagi. Kayak Pak, jadi malam ingetin. Malam besoknya saya ingetin Pak. Ya, malamnya gitu supaya saya juga jangan nyuci. Ya, maksudnya ya kan pagi-pagi gitu. Ya kan saya juga Pak, jangan nyuci. Kalau pagi kan itu ya saya ngasih makan kucing gitu, terus baju. Bapak punya kucing, Pak? Punya. Wih, berapa, Pak? Banget. Iya, punya. Ada berapa, Pak? Dulu sih ada 3 atau 4 ya. Sekarang tinggal 1 karena ada yang pergi, ada yang meninggal. Oh, dramatis sekali. Pergi balik-balik bawa anak. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, kucing saya sekarang balik-balik bawa anak. Kucing saya cowok sekarang. Oh. Yang cewek-cewek tuh ya gitu bawa anak. Pulang. Toto banyak deh dulu. Jadi biar bisa saya siapkan dulu gitu malamnya kan biar saya juga
ngeliat Google Classroom gitu kan, atau apa gitu kan. Oke, Pak, siap. Oke, Pak. Kalau tadi jam berapa sih? Ingatin jam 8 ya? Jam 7, Pak. Saya baru ngirim Zoom. Iya. Terus jam 8 baru chat juga, Bapak. Saya juga itu udah nggak ngecek HP kan. Tahu-tahu kasih kan ngucet. udah ini. Oke. Berarti pagi jam 8. Iya, Pak. Jam 8, Pak. Kalau Pak siapa? Pak Sofyan ya? Pak Sofyan biasanya Sofyan jam itu 9.20, Pak. Pagi. Cuman tadi jam 6 karena bapaknya lagi ada urusan. Jadi minta dimajuin. Nggak sekalian nyubuh tadi itu. Habis subuh sudah pada bangun tadi. Nggak tidur lagi. Ya karena kalau pagi ya gitu. Kadang kalau nggak diingetin hari sebelumnya ya. Kecuali kalau hari Senin, hari Selasa itu ya inilah masih inget-inget gitu. Iya, Nah, otomatis Pak Senin tuh ya kenapa? Iya, pokoknya Senin itu kan kayak pagi tuh pasti ada aja. Iya, udah siap kerja gitu. Siap. Jadi, kita juga prepare gitu. Iya, udah Senin sebenarnya hari kerja. Hal-hal yang awal hari. Gitu. Jadi ingat pasti. Ingat kalau Senin Selasa tuh. Nah, begitu Kamis Jumat itu kan udah mau weekend ya, udah apalagi Jumat ya Allah. Jadi kayaknya saya mau ini deh, mau pergi gitu. Jadi saya nyuci dulu gitu. Biasanya Kamis Jumat tuh gitu. Atau mau Jumatan gitu kan. Kayak gitu udah santai. Jadi perlu diingatkan hari sebelumnya. Oke, ada lagi yang diobrolin? Ya kayaknya Pak. Dia udah paham. Sedikit paham, lumayan lah. Terima kasih sudah membaca dan mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, tentu saja tujuan saya pribadi memerintahkan atau meminta teman-teman semua membaca atau membuat laporan bacaan itu ya supaya baca sebetulnya. Karena memang kalau tidak diminta cuma ngobrol-ngobrol gini kan kadang kita lupa. Kalau punya experience bacaan tersendiri kan benar bisa ya walaupun sambil ngetik kan baca kan nantinya. Ya biasanya dibaca iya sih. Tergantung sih ada yang langsung diketik ada yang waktu kuliah di UI itu ya gitu, jadi harus saya baca satu buku nih seminggu kelar gitu. Tapi biasanya kan tugas Bapak tuh kan ada maksimal kata kan Pak, jadi otomatis tuh kita kayak ngerangkum, jadi kalau ngerangkum tuh otomatis ya, baca. Iya. Pasti habis ini ada notif lagi. Ya, iya, biasanya habis tutup langsung. Saya kuliah itu kan juga sama, kuliah juga saya satu buku 1000 kata coba, gila kan. Jadi satu buku itu 1000 kata, 1000 kata itu ya 3 halaman coba. Kemana tuh? Harus dirangkum, harus dibaca makanya. Harus di ini kan, ya dibaca semua harus di. Dulu lagi pasti habis ini ada notif email Pak. Udah nungguin apa ya? Anyway, teman-teman tuh bisa kan kalau diminta nge-review ini apa namanya artikel yang bahasa Inggris? Aduh, belum pernah nyoba sih, Pak. Bisa bahasa Inggris. Ya, modal Google Translate. Belum pernah nyoba, Pak. Tapi pernah nggak sih. Nggak bisa bahasa Inggris. Inggris, cuma nggak pernah kalau teks-teks gitu, Pak. Bacanya aja udah capek. Ya nggak panjang-panjang, itu bahasa Inggris. Tapi bagus-bagus tulisannya. Keren, Pak. Nggak apa-apa ya. Ya saya coba sekali, kalau bagus ya. Cobalah ya. Kalau nggak dicoba. Ya. Itu tok-tok di ini sih, diedit-edit aja jatuhnya. Ya kan gini, kalau secara trik itu kan gini ya. Teman-teman kan sekarang udah ada Google Translate, udah ada apa. Tinggal di translate, terus kan ini maksudnya apa sih gitu, pakai bahasa sendiri gitu. Aduh, pakai bahasa sendiri, bahasa Inggris.
Rangkum buku ada bahasa Inggris tulisnya, bahasa Indonesia aja nulisnya. Bahasa Indonesia aja, Pak. Iya, Nanti nulisnya diketiknya bahasa Indonesia. Tapi artikelnya Iya, bahasa Itu Inggris. gimana sih, Pak? Maksudnya Bahannya kita bahasa baca Inggris. teks Inggris tapi ngeresumnya pakai bahasa Indonesia gitu. Iya gitu Iya, ya kan. teksnya Inggris. Gitu aja, Pak. Gitu aja. Tapi jangan banyak Rangkum Pak. buku, Pak. Belajar. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak Pak. Rangkum buku, yang Pak. ini, Pak, yang struktur bahasanya tuh nggak sulit banget, Pak. Karena ada yang Nah, sulit iya. banget dipahami kan, Struktur Pak. bahasanya Ya, gampang, Pak. kalau tentang filologi ya, kalau teks-teks filologi itu tidak seruwet teks-teks sastra. Ya. Maksud sih teks-teks apa yang lain kayak novel gitu. Kalau di filologi itu paling nggak jauh-jauh sama kolofon, sama inventarisasi gitu-gitunya. Muter-muternya itu aja sebetulnya. Sama teks, print teks, manuskrip, apa lagi, old gitu-gitu tuh, gitu-gitulah. Jadi kayak teman-teman baca kitab kuning kan. Baca kitab kuning kan itu kalau misalnya teman-teman bisa baca kitab Fathul Mu'in misalnya. Ya kitab fikih lainnya gampang karena kan teksnya udah dikuasai. Ya, kosakatanya kan udah dikuasai. Kalau bahasa Inggrisnya filologi itu ya sekompleks bahasa Inggris ilmu-ilmu lain saya kira. Ya, Pak, boleh dicoba. Ya, resumnya pakai bahasa Indonesia, cuma apa namanya teksnya bahasa Inggris. Oke, tapi itu nanti nggak sekarang juga, setelah pertemuan ke berapa nih? Ya nanti lihat tema yang sesuai lah. Nah, saya pengen teman-teman coba baca halaman mana ya? Halaman 80. Halaman 80. Kemarin tadi apa ya? Inventarisasi, deskripsi ya. Halaman 77. Deskripsi naskah tuh. Nah, ini Pak Oman kan performan banyak ya. Halaman 77 sampai 86. Berarti sekitar 9 halaman. Nah, di situ kan ada contoh deskripsi naskah. Nah, contoh deskripsi naskah ini silakan dibaca halaman 77. Kemudian teman-teman silakan mencari naskah kuno digital. Nanti saya kasih linknya ya. Bebas naskah kuno digital, tapi yang naskah kuno digital di Indonesia. Kemudian dibuat deskripsinya. Contohnya ada di halaman 77 sampai halaman 86. Ya, cara membuat deskripsi naskah. Ya. Nih contohnya, sebentar ya, saya share screen. Nah ini kan ada naskah kuno digital. Nah di sini ada data-data, ada metadata yang sudah diisi. Mulai dari nomornya, kemudian institusinya, kemudian formatnya, ya, negara, ada kotanya, ada koleksinya, dan seterusnya sampai ada aksara, kemudian ada kertasnya. Writing support tuh ini ya, bahan. Kemudian ada watermark. Watermark itu berarti cap kertasnya. Sampai halaman, ukuran, dan seterusnya. Nah, ada kolofon. Ya. Nah, kolofon itu penanda identitas buku yang berisi tentang kapan atau siapa naskah kuno itu ditulis. Bisa kolofon dan seterusnya ya. Ini judulnya gitu. Nah, ini yang di deskripsi. Nah, silakan dibuat deskripsi naskah kuno ini berdasarkan data ini.
Ya. Di deskripsinya, misalnya naskah kuno ini atau manuskrip kuno ini merupakan koleksi dari Surau Simaung, Kota Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian naskah kuno ini ditulis sekitar tahun 1850 sampai 1900 dengan aksara Jawi dan Arab, kemudian berbahasa Melayu. Nah, naskah kuno ini ditulis dengan menggunakan kertas Eropa. Gitu. Jadi gitu bikin semacam deskripsi naskah kuno. Nah, contohnya ada di halaman tadi 77 sampai 86. Ya, buku ini ya. Contohnya. Nah, naskah kunonya ambil cari nanti saya kasih linknya beberapa. Kemudian teman-teman silakan bebas menentukan mana yang mau dibikin deskripsinya. Kalau ini kan bukan deskripsi ya, ini kan masih namanya metadata. Kalau deskripsi itu lebih ke naratif, kayak nyeritain aja gitu. Kayak yang review atau nyeritain ini datanya ini, silahkan di review gitu. Nah, nggak usah banyak-banyak, satu halaman aja. Tuh, kalau banyak Pak. Ya nggak usah banyak-banyak. Satu halaman tuh kan nggak penuh juga, bisa berapa ya? 200 kata lah gitu. Cukup satu halaman. Fontnya 50. Kenapa? Enggak, Pak. 50? Gedean itu Kaisa, judul aja nggak 50. 50 mah ini ya. Buat abstrak aja susah. 50. Ya itulah, 200 kata lah ya. Cukup. Nanti ini datanya seperti ini. Nanti contohnya ada di tadi halaman 77 sampai halaman 86, silakan dibaca dulu. Kemudian contohnya ada di sini. Nah, kurang lebih gitu ya. Karena tema berikutnya itu adalah tema berikutnya sebentar. Memahami deskripsi naskah dan penentuan umur naskah. Nah, memahami deskripsi naskah. Nah, itulah mendeskripsikan. Begitu. Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung dalam kelas Tahqiq At-Turas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.